Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan proposal ASN Inovasi tahun 2021 yang berjudul Perencanaan, Pelaporan, dan Pengawasan Kinerja Petugas PPSU dalam penanganan sarana umum serta pengaduan pada tingkat Kelurahan Kota Bambu Utara yang berbasis WhatsApp Bitly. Bab 1, latar belakang kenapa saya mengangkat inovasi ini. Pertama, kemajuan teknologi saat ini, di mana kemajuan dalam inovasi terkait dengan globalisasi tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan zaman sekarang ini, di mana pemerintah daerah menjadi pemerintah yang berfungsi sebagai organisasi yang lebih terbuka, lebih efektif dalam menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban pemerintah. Masyarakat yang semakin cerdas dan juga memanfaatkan teknologi dalam mengadukan permasalahan di wilayah melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan media sosial lainnya. Dengan makin banyaknya medsos yang memang sekarang ini ada, setiap permasalahan bisa cepat viral atau menimbulkan stigma negatif yang sangat cepat di masyarakat. Sehingga perlu adanya respon yang baik dan cepat dalam hal menangani permasalahan tersebut. Latar belakang luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Kota Bambu Utara. Data per Desember 2020, jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kota Bambu Utara sebanyak 29.644 jiwa. Dengan luas wilayah 63,58 hektar yang terdiri dari 9 RW dan 107 RT. Hot isu tentang kinerja PPSU. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa isu yang menarik ya mengenai kinerja PPSU yang dinilai semakin turun atau semakin berkurang. Selanjutnya, peta rawan genangan dan sampah liar. Ada beberapa titik di wilayah Kelurahan Kota Bambu Utara yang menjadi concern untuk penanganan genangan air dan peta dan rawan sampah liar yang akan menjadi fokus dari penanganan sarana umum di wilayah Kota Bambu Utara. Selanjutnya bab 2, identifikasi masalah, kurangnya perencanaan kerja, berdampak hasil pekerjaan tidak optimal. Kedua, hasil pekerjaan tidak tercatat dengan baik sehingga laporan kinerja tidak termonitor secara optimal. Pengawasan masih kurang, berakibat penanganan masalah sarana umum di lapangan tidak optimal. Selanjutnya, isu setiap tahun yang menyoroti kinerja PPSU. Dan terakhir, belum adanya pengaduan tingkat kelurahan secara online tanpa perlu mendownload suatu aplikasi. Atau kata lainnya berbasis WhatsApp Bitly. Bab 3, manfaat dan tujuan.
Tujuan dibuatnya inovasi ini adalah mengetahui kinerja pelayanan penanganan secara umum pada jalan dan saluran di tingkat Kelurahan Kota Bambu Utara, dan manfaatnya adalah meningkatkan kinerja penanganan sarana umum pada jalan dan saluran tingkat Kelurahan Kota Bambu Utara agar menjadi lebih baik. Bab 4, pembahasan. Meliputi perencanaan, pelaporan, pengawasan, dan pengaduan tingkat kelurahan berbasis WhatsApp Bitly. Berikut ini adalah perencanaan pekerjaan PPSU di mana melalui aplikasi Bitly ini unsur yang terlibat adalah PPSU. Jadi PPSU diharapkan menginput apa-apa saja yang ingin dikerjakan. Jadi perencanaan ini dibuat untuk 1 bulan ke depan, sehingga apa-apa saja yang dibutuhkan di wilayah bisa tercatat dengan baik, terdokumentasi dengan baik di dalam suatu aplikasi Bitly. Selanjutnya, output dari inputan yang sudah dilakukan oleh petugas PPSU akan menghasilkan suatu output yang terformat dengan baik di dalam form Excel, yang nantinya output ini akan menjadi pedoman mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, setelah perencanaan sudah terinput dengan lengkap, setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan akan di-input dalam laporan Bitly pelaporan pekerjaan hasil PPSU. Jadi dengan input ini, semua pekerjaan yang telah dilakukan wajib didata kembali, dan output dari hasil inputnya adalah seperti ini. Jadi outputnya secara detail menjelaskan dan disertai dengan foto yang menggambarkan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan oleh petugas PPSU. Selanjutnya, pengawasan pekerjaan PPSU. Kalau tadi kita sudah lihat dalam sisi perencanaan dan pelaporan, unsur yang terlibat adalah PPSU yang melakukan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan dalam pengawasan pekerjaan PPSU, unsur yang dilibatkan di sini adalah RW, RT, LMK, FKDM, kader Jumantik, kader PKK, kader Dawis, dan masyarakat umum. Jadi mereka berfungsi sebagai pengawas eksternal yang mengawasi pekerjaan PPSU di wilayah masing-masing sesuai dengan perencanaan pekerjaan dan pelaporan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PPSU. Berikut input yang memang akan dilakukan oleh masyarakat umum dan RW dan RT dan anggota LMK, FKDM, serta kader-kader yang ada di wilayah. Outputnya adalah ketika input pengawasan ini sudah diisi oleh masyarakat umum, akan terlihat di sini siapa yang melakukan monitoring, unsurnya lokasi, RT RW, panjang dan lebar prasarana yang dikerjakan, dan juga kondisi penanganannya, apakah baru setengah atau 50% atau sudah tuntas 100%, dan disertai dengan foto dokumentasi dari pengawasan yang ada.
Selanjutnya, untuk mendukung penanganan terhadap sarana umum di wilayah Kota Bambu Utara, kami membuat suatu kanal pengaduan tingkat kelurahan, di mana kanal ini berbasiskan WhatsApp Bitly ya. Jadi tidak perlu mendownload suatu aplikasi yang memang memerlukan memori yang cukup banyak dan juga pemahaman yang mungkin cukup baik, tapi dengan handphone yang memiliki WhatsApp, kita di wilayah Kota Bambu Utara atau masyarakat yang saya maksud bisa melakukan suatu pengaduan terhadap sarana umum yang memang tingkat penanganannya di level kelurahan. Artinya apa? Artinya sesuai dengan tupoksi petugas PPSU ya. Dan di sini unsur yang terlibat adalah RW, RT, LMK, FKDM, kader Jumantik, kader PKK, kader Dawis, dan masyarakat secara umum. Mereka bisa melaporkan apa-apa saja yang menjadi permasalahan di wilayah sesuai dengan tupoksi dari petugas PPSU. Apabila sudah ada laporan yang masuk, outputnya akan menggambarkan nama pelapor, handphone yang bisa dihubungi, unsur dalam arti pelapor sendiri, permasalahan lokasi, dan permasalahan sarana umum yang dilaporkan. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan kinerja PPSU, perlu adanya sistem yang saling mendukung satu sama lainnya. Perencanaan yang matang dan didukung oleh pelaporan yang secara sistematis, rapih, dan jelas dapat menjadi tolak ukur bahwa kinerja PPSU di lapangan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya peran serta masyarakat dalam memantau hasil pekerjaan menjadi pelengkap bahwasanya masyarakat di sana hadir, menyaksikan, dan melihat sendiri bahwasanya eksistensi PPSU di wilayah mereka ada. Saran dari kami, penguatan berupa, pertama, surat keputusan dari Bu Lurah yang mewajibkan semua PPSU berpartisipasi dalam program kebijakan ini. Kedua, surat keputusan dari Bu Lurah atau pimpinan yang mewajibkan kepada seluruh RW, RT, LMK, FKDM, kader Jumantik, kader BKK, kader Dawis, dan masyarakat umum untuk membantu menyukseskan program kebijakan ini. Dan saran terakhir, perlu adanya reward bagi petugas yang melaksanakan dengan kategori best planning, best reporting, dan paduan dari ketiganya menjadi best performance. Demikian paparan atas program ini. Semoga proposal ASN Inovasi ini bisa masuk menjadi salah satu kategori yang bisa dipertimbangkan oleh tim juri sebagai inovasi yang memang layak untuk mengikuti lomba. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.